Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira Aulia Fitri, NIM 1703563 dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Proposal saya yang berjudul Pengembangan Butir Soal pada materi asam basa berbasis literasi kimia menggunakan metode RAJ. Dengan dosen pengampu, yang pertama Ibu Dr. Yeri Madesi SPD MSI, yang kedua Ibu Fauzana Ghazali MPD. Baiklah, pada bab 1, yang pertama latar belakang. Penilaian merupakan salah satu komponen yang penting dari proses pembelajaran. Penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ini dikutip dari Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2016. Menurut pandangan FISA, pendidikan sains berfungsi untuk mempersiapkan warga negara masa depan, yaitu warga negara yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin terpengaruh oleh perkembangan sains dan teknologi. Ini dikutip dari SWOS tahun 2006. Rendahnya literasi sains peserta didik juga menyebabkan rendahnya literasi dalam bidang ilmu sains lainnya, antara lain dalam bidang kimia. Hal ini disebabkan oleh belum terbiasanya peserta didik dalam menjawab soal berbasis literasi kimia. Ini dikutip dari Prastiwi tahun 2017. Literasi kimia merupakan suatu kemampuan dasar dalam memperoleh konsep dasar kimia secara makroskopik, mikroskopik, dan simbolik, serta proses untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara ilmiah. Ini dikutip dari Raup dan kawan-kawan tahun 2017. Menurut SWOS dan kawan-kawan tahun 2006, aspek literasi kimia mencakup yang pertama, menjelaskan fenomena dengan menggunakan konsep kimia. Yang kedua, menggunakan pemahaman kimia dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menganalisis strategi dan manfaat dari aplikasi kimia. Salah satu cara yang dapat dilakukan pendidik untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan literasi kimia adalah dengan merancang soal-soal berbasis literasi kimia. Ini dikutip dari Prastiwi tahun 2017. Aspek literasi kimia menurut SWOS tahun 2006 terbagi atas 4. Yang pertama, aspek konteks. Yang kedua, aspek konten. Yang ketiga, keterampilan belajar tingkat tinggi. Dan yang keempat, aspek afektif dengan menggunakan karakteristik kimia di dalamnya. Berdasarkan hal ini, maka penilaian literasi kimia terdapat dalam PISA tidak hanya menilai tingkat kemampuan peserta didik terhadap pengetahuan, namun juga menilai pemahaman peserta didik terhadap aspek yang terdapat dalam literasi kimia. Dengan terciptanya butir soal berbasis literasi kimia yang valid dan reliabel, diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kesulitan peserta didik dalam menjawab soal pokok uji literasi kimia pada materi asam basa kelas 11 SMA. Untuk itu, diajukan sebuah judul penelitian mengenai pengembangan butir soal pada materi asam basa berbasis literasi kimia menggunakan metode RAJ, sehingga dapat dilakukan penelitian terhadap peningkatan literasi kimia peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya pemahaman peserta didik mengenai literasi kimia. Yang kedua, kesulitan peserta didik menjawab soal berbasis literasi kimia. Yang ketiga, belum mendukung proses pembelajaran dalam mengembangkan literasi kimia bagi peserta didik. Yang keempat, proses penilaian belum mampu mengukur literasi kimia peserta didik. Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari sasaran, maka peneliti memfokuskan pada aspek pengembangan butir soal materi asam basa berbasis literasi kimia menggunakan metode RAJ. Selanjutnya, rumusan masalah.
Yang pertama, bagaimana nilai validitas konten dan validitas item butir soal berbasis literasi kimia pada materi asam basa yang dirancang. Yang kedua, bagaimana nilai reliabilitas soal literasi kimia pada materi asam basa yang dirancang. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan nilai validitas konten dan validitas item butir soal berbasis literasi kimia pada materi asam basa yang dirancang. Yang kedua, mendeskripsikan nilai reliabilitas soal literasi kimia pada materi asam basa yang dirancang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama bagi guru, yaitu instrumen soal literasi kimia bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk mendeskripsikan kemampuan siswa pada materi asam basa kelas 11 SMA atau MA. Yang kedua, bagi sekolah, instrumen soal literasi kimia pada materi asam basa diharapkan mampu menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai pengalaman dalam pengembangan butir soal berbasis literasi kimia pada materi asam basa. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, tes esai. Tes esai adalah bentuk tes yang terdiri dari suatu pertanyaan atau suatu perintah yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Tes esai lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan yang lebih tinggi dalam aspek kognitif, sebab melalui tes tipe ini peserta didik diajak untuk dapat menjelaskan, membandingkan, mengungkapkan, dan menginterpretasikan atau menilai suatu objek evaluasi. Ini dikutip dari Latisma tahun 2011. Selanjutnya, literasi sains dan literasi kimia. Literasi sains menurut Toharudin dan kawan-kawan tahun 2011 mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan seseorang untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains baik itu lisan maupun tulisan, serta menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri sendiri, lingkungannya, dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sains. Selanjutnya yaitu literasi kimia. Menurut Schwartz tahun 2006, literasi kimia mencakup 4 domain. Yang pertama, pengetahuan kimia, di mana kimia menyediakan pengetahuan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam bidang lain, misalnya ilmu bumi dan ilmu biologi. Yang kedua, kimia dalam konteks. Seseorang yang berliterasi kimia harus dapat mengakui pentingnya pengetahuan kimia dalam menjelaskan fenomena atau situasi dalam kehidupan. Yang ketiga, keterampilan belajar tingkat tinggi. Seseorang yang berliterasi kimia mampu mengidentifikasi isu-isu ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, menggunakan bukti-bukti ilmiah, mengevaluasi pro atau kontra perdebatan. Yang keempat, aspek afektif. Seseorang yang berliterasi kimia memiliki pandangan yang adil dan rasional terhadap kimia dan aplikasinya, menunjukkannya minat terhadap masalah-masalah terkait kimia, khususnya di lingkungan non-formal, seperti media massa. Selanjutnya, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom memiliki 3 ranah, diantaranya yang pertama ranah kognitif yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan atau skill intelektual. Ini dikutip dari Huda tahun 2013. Yang kedua, ranah afektif, ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, emosi. Yang ketiga, ranah psikomotor, yaitu ranah yang berkaitan dengan kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Ini dikutip dari Degeng tahun 2013. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Sikon dan kawan-kawan pada tahun 2015 tentang upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Kristen Abdi Wacana Pontianak pada materi larutan asam basa melalui pembelajaran literasi sains. Dari hasil analisis pengaruh pembelajaran literasi sains dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa menyebabkan siswa dapat aktif untuk bertanya jawab dan siswa dapat
menemukan isu atau permasalahan yang ada di sekitar mereka, serta siswa dapat menyimpulkan pembelajaran secara lisan. Selanjutnya yaitu model RATS, di mana analisis dengan model RATS menghasilkan analisis statistik kesesuaian atau fit statistik yang memberikan informasi pada peneliti apakah data yang didapat memang secara ideal menggambarkan bahwa orang yang mempunyai abilitas tinggi memberikan pola jawaban terhadap item sesuai dengan tingkat kesulitannya. Selanjutnya yaitu validitas dan rehabilitas. Validitas merupakan proses Validitas merupakan proses permintaan persetujuan dan pengesahan terhadap kesesuaian bahan ajar dengan kebutuhan. Dalam proses validasi melibatkan pihak praktisi yang ahli dan sesuai dengan bidang yang terkait. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Suatu tes dikatakan reliable apabila tes tersebut dikenakan kepada kelompok dengan subjek yang sama dan memberikan hasil yang sama meskipun tes dilakukan dengan kurva waktu yang berbeda, namun hasilnya tetap atau konstan dari suatu pengukuran ke pengukuran lainnya. Selanjutnya analisis kompetensi. Pada KD 3.10 dan KD 4.10 yaitu materi pokoknya asam basa, di mana kalau pH larutan asam itu kecil dari 7, sedangkan kalau pOH larutan basa yaitu besar dari 7. Selanjutnya kerangka berpikir. Literasi sains Indonesia berdasarkan PISA dikategorikan rendah. Dikembangkan butir soal berbasis literasi kimia untuk meningkatkan dan mengukur kemampuan literasi kimia peserta didik. Dirancangnya sebuah soal berbasis literasi kimia pada materi asam basa berdasarkan KD dan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi kimia peserta didik. Melakukan uji validitas konten oleh Jakmen profesional jurusan kimia FMIPA UNP dan guru kimia dan diolah menggunakan formula Eichen-V. Uji validitas item butir soal dan uji reliabilitas oleh peserta didik dan diolah menggunakan software Anates. Dihasilkan soal literasi kimia yang valid dan reliable pada materi asam basa. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian di sini yaitu penelitian pengembangan. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian yaitu SMA Negeri 14 Padang dan SMA Semen Padang pada tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan dengan model RATS, di mana tahap dari model ini sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan instrumen. Beberapa tahap yang biasanya dilalui dengan prosedur pengembangan instrumen pengukuran adalah yang pertama, verifikasi asumsi unidimensional dan independen lokasi pengukuran. Yang kedua yaitu pengujian ketepatan butir individu dengan model. Yang ketiga, jika jumlah butir yang tersisa masih melebihi jumlah dari butir yang ditargetkan, maka kita dapat menyeleksi butir dengan berbagai pertimbangan. Yang kedua yaitu deteksi bias pengukuran. Butir maupun instrumen pengukuran dapat bersifat bias, yaitu ketika sebuah butir lebih memihak kepada salah satu individu dengan karakteristik tertentu, sementara individu lainnya karakteristik oposisinya justru dirugikan. Selanjutnya yaitu deteksi bias individu. Jika bias pengukuran disebabkan oleh performasi butir yang berbeda ketika ditetapkan pada dua sampel berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, maka bias individu disebabkan oleh performan individu yang berbeda ketika berhadapan dengan butir yang berbeda. Selanjutnya identifikasi dimensional. Identifikasi dimensionalitas pengukuran berguna untuk mengoptimalkan pengukuran yang dilakukan sehingga informasi yang diberikan oleh lebih memusat pada atribut yang diukur.
Subjeknya yaitu 74 siswa SMA dan 4 orang guru kimia dari dua sekolah SMA Negeri 14 dan SMA Semen Padang. Objeknya yaitu butir soal berbasis literasi kimia pada materi asam basa. Instrumennya di sini yaitu kisi-kisi soal literasi kimia dan soal literasi kimia yang akan diberikan kepada siswa SMA dan guru kimia. Selanjutnya teknik analisis yaitu memakai validitas konten. Dapat dilihat pada slide rumusnya dan keterangannya. R merupakan angka yang diberikan oleh validator, I0 angka penilaian validitas yang rendah atau 1, C angka penilaian validitas yang tinggi. Dapat dilihat juga tabel skala Aiken V dan validitas. Ini dikutip dari Aiken pada tahun 1985. Selanjutnya validitas butir soal yaitu validasi. Ini diperoleh dari skor perolehan siswa. Tahap pengolahan data untuk validitas ini dengan menggunakan software Anates uraian. Selanjutnya yaitu reabilitas tes. Untuk menentukan reabilitas item butir soal digunakan metode belah dua. Cara membelahnya atau membaginya menjadi dua instrumen dapat dilakukan dengan cara nomor genap dan ganjil. Reliabilitas tes lebih diolah menggunakan software Anates uraian dengan pembelahan skor ganjil genap. Sekian penampilan proposal penelitian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.